untuk target pemerintah yang kelihatannya untuk tahun 2023 menargetkan defisit fiskal APBN kita kembali ke level di bawah 3%. Memang ini perlu progres ya, dan kalau kita perhatikan langkah yang dilakukan oleh pemerintah juga kelihatannya spiritnya sudah cukup kuat ya untuk mencapai, target di level di bawah 3% untuk tahun 2023, dan langkah-langkah mereka yang kalau kita lihat adalah langkah seperti ekstensifikasi. Ekstensifikasi ini bisa berupa seperti tax amnesty, lalu berikutnya juga untuk langkah intensifikasi, ini juga kelihatannya Mhm. juga akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga ada rencana-rencana untuk tahun depan kelihatannya pemerintah berencana untuk melakukan kenaikan, pajak pertambahan nilai, lalu juga ada wacana untuk menambah cakupan terkait dengan cukai, yaitu cukai plastik. Dan Mhm. ini kelihatannya juga langkah-langkah ini dilakukan untuk langkah all out supaya penerimaan negara kita bisa mengimbangi belanja negara kita. Karena memang belanja negara mau tidak mau harus tinggi ya, karena untuk kondisi saat ini, di saat roda ekonomi masih belum kembali normal, mau tidak mau pemerintah harus menjadi main kontributor ataupun juga dinamo utama untuk penggerak ekonomi kita supaya tetap tumbuh positif. Dan tentunya mau tidak mau supaya ini inline, supaya tidak terjadi defisit fiskal yang membengkak hingga beberapa periode ke depan, mau tidak mau pemerintah harus mendorong langkah-langkah untuk ekstensifikasi ataupun intensifikasi dari sisi revenue mereka. Dan untuk tax amnesty, kita melihat contoh pada beberapa tahun lalu sebenarnya cukup sukses, tetapi pertanyaannya apakah langkah ekstensifikasi terkait dengan tax amnesty berikutnya akan kembali sukses? Ini tentunya tergantung juga dengan seberapa besar pemerintah melihat potensi dari tax amnesty jilid kedua ini. Apakah Ya. di sisi aset untuk, beberapa orang Indonesia yang ada di luar negeri ini apakah masih survive? Karena Mhm. kondisinya saat ini kan relatif sulit ya, di saat ekonomi global juga relatif melemah. Ini tentunya ceritanya berbeda ya dengan beberapa tahun yang lalu saat kondisi ekonomi relatif, berjalan normal dan membaik. Tentunya kita tidak bisa berharap banyak, ini akan menjadi pendorong ataupun juga semacam, hadiah ya untuk, penerimaan negara supaya meningkat pada beberapa periode ke depan. Jadi memang langkah Oke. utama selain dari tax amnesty tersebut juga perlu adanya suatu inovasi terkait dengan intensifikasi ataupun ekstensifikasi Mhm. pajak di dalam negeri sendiri. Oke. Walaupun memang untuk, kebijakan pajak ini kan cukup sensitif ya di masa pandemi seperti saat ini, karena khawatirnya kalau pajak dinaikkan justru akan menimbulkan suatu kontradiktif. Jadi Iya. kalau pada akhirnya pemerintah ingin defisit fiskal kita turun, mau tidak mau belanja negara pun juga harus segera dirasionalisasi ataupun juga mereka harus, antara belanja dengan penerimaan negara. Tapi mungkin atau tidak Pak Mirdal, artinya dengan cara tax amnesty nantinya defisit akan jauh lebih mengecil begitu. Apakah ini sudah on track di langkah-langkah ini atau seperti apa? Singkat saja. Kelihatannya untuk pengaruhnya di saat kondisi seperti ini tidak sebesar magnitude pada tax amnesty jilid pertama, kalau dari saya. Kemungkinan sih dengan kondisi seperti sekarang ini ya, karena kondisi global pun juga saat ini masih relatif belum kondusif. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.